بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 59. Kata beliau, wa kana az-Zuhri yaktub dzalik wa khalafahu Shalih ibnu Kaisan thumma nadima ala tarkihi kalam at-tabi'in. Sungguh dulu Al-Imam Az-Zuhri yaktub dzalik, menulis hal itu. Maknanya menulis apa? Menulis kalam at-tabi'in. Siapa nama Az-Zuhri? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Yandri Abu Taimiyah. Masmul Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Wa kana yaqul man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa inna ma yutlabul ilmu ala marril ayyami wal layali. Dulu beliau mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu dengan sekaligus maka akan hilang pula ilmu tadi sekaligus. Namun ilmu tersebut dicari, dituntut dengan berlalunya siang dan malam. Ready Masmul Imam Az-Zuhri, imamun fil hadis. Rizki Rio Indak ya Mus'ab, Masmul Imam Az-Zuhri. Idil Taufik Nasihin Muhammad ibn Shihab atau Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau biasa dikenal dengan Ibnu Shihab atau Al-Imam Az-Zuhri. Dulu beliau menulis zalikah, maknanya kalamut tabi'in. Wa khalafahu Shalih ibnu Kaisan. Sedangkan Shalih bin Kaisan menyelisihi Al-Imam Az-Zuhri. Maknanya apa? Maknanya Shalih ibnu Kaisan meninggalkan menulis kalamut tabi'in. Thumma nadima. Kemudian Shalih bin Kaisan menyesal ala tarkihi kalamat tabi'in, menyesal atas tindakan dia meninggalkan kalamat tabi'in, tidak mau mencatat kalam tabi'in. Ya ikhwan, kalamut tabi'in merupakan ilmu. Mereka para tabi'in juga termasuk yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku yang ada di zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bihim ila zaman Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid. Dan di zaman kita ini wajib. Di zaman siapa ini? Ayo ikhwah, talabatul ilm. Di zaman Ibnu Rajab. Kata beliau, di zaman kita ini, di zaman beliau, zaman Ibnu Rajab yang tahun 700 sekianan, wajib
yata'ayyan, menjadi wajib, menjadi harus menulis kalam a'immatis salaf. Menulis kalam, menyalin, membukukan kalam a'immatus salaf. Al-muqtada bihim, yang mereka tadi diikuti, dicontoh. Ila zaman Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid, sampai kepada zamannya Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Ubaid. Maknanya apa? Kalamus salaf, yaitu kalam sahabat, kemudian ba'da sahabat, yaitu tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, sampai kepada zamannya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abi Ubaid, Al-Qasim Ibnu Salam rahimahumullah ta'ala. Kenapa wajib membukukan kalam-kalam mereka? Dikarenakan pada kalam mereka, kalamus salaf, terdapat ilmu yang ghazirah, ilmu yang murni, tulen, ya, ilmu safi. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang belakangan, terkadang sudah tercampur dengan kalam falsafat, kalam Yunani, kalam mutakallimin, ahlul kalam, sehingga tercampur di kitab-kitab mereka. Dan itu ternyata memang benar. Antum lihat kitab-kitab usul fikih yang mutaakhirin, belakang-belakangan, itu tercampur dengan kalam-kalam orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang, dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, bahkan tidak selamat dari pembahasan ahlul kalam. Begitu juga bahkan dalam ilmu mustalah, ilmu hadis, mustalahul hadis, dulu tidak dikenal di kalangan salaf di zaman dahulu. Pembagian hadis ada mutawatir, ada ahad, ya, dulu tidak ada dikenal seperti itu tadi. Namun masuklah ke dalam ilmu-ilmu mustalah hadis. Wal yakun al insan ala hadzarin mimma hadatsa ba'dahum, fa innahu hadatsa ba'dahum hawaditsu katsiratun. Hendaknya seorang insan berada di atas kewaspadaan, ala hadzarin, berada di atas kewaspadaan. Waspada terhadap apa? Mimma hadatsa ba'dahum, waspada dari perkara-perkara yang muncul, terjadi setelah mereka. Setelah mereka ini, setelah siapa? Setelah salaf, setelah zamannya sahabat, setelah zamannya tabi'in, setelah zamannya atba'ut tabi'in. Kenapa kita harus waspada? Fa innahu hadatsa ba'dahum hawadits katsirah, dikarenakan telah terjadi setelah zaman mereka, zaman-zaman sahabat, setelah zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in, sekian banyak hawadits, kejadian-kejadian. Apa di antara bentuknya? Dicontohkan oleh beliau, wa hadatsa man intasaba ila mutaba'atis sunnah wal hadis minadh dhahiriyah wa nahwihim wa huwa ashaddu mukhalafatan laha li syudzudhihi anil a'immah. Lihat kata beliau, telah terjadi, telah muncul orang-orang yang bernisbat manintasaba ila mutaba'atis sunnati wal hadis, orang yang menisbatkan diri kepada mutaba'atus sunnah, kepada mengikuti sunnah. Mereka mengatakan kami ngikut kepada Al-Quran dan sunnah, kami adalah ahlul hadis. Kalau kita istilah sekarang nih, kami salafi, ya. Namun mereka-mereka ini siapa? Mereka adalah minaz zahiriyah, dari kalangan zahiriyah. Zahiriyah seperti Daud al-Zahiri, ya, Zahiriyah Daud al-Zahiri. Ini ndak ana bahas ya, panjang lebar. Seperti Ibnu Hazm. Ini mereka-mereka yang punya kritikan-kritikan atau dikritik oleh para ulama, pada mereka intiqadat, mu'akhazat, kritikan-kritikan dalam masalah aqadiyah, akidah, masalah manhaj, yang ada pada Daud al-Zahiri dan yang bersamanya, Ibnu Hazm dan yang bersamanya. Di antaranya Ibnu Hazm sudah ma'ruf di kalangan antum, ya,
kecaman di sebagian para ulama terhadap Ibnu Hazm, seperti Ibnu Abdul Hadi. Walaupun dalam hal ini ada tarik ulur di kalangan para ulama, namun intinya yang dikritikan para ulama kepada mereka itu memang ada. Termasuk juga dari orang-orang yang bernisbat ya min ashab asy-Syafi'iyah, min asy-Syafi'iyah ya, min ashab asy-Syafi'iyah atau min asy-Syafi'iyah, Syafi'iyah al-mutaakhirin, Syafi'iyah yang belakangan ya. Mereka Syafi'iyah dalam masalah nisbat kepada fikih, namun pada mereka terdapat akidah Asy'ariyah dalam masalah akidah. Yang benar ya enggak? Kalau antum dengar ceramah-ceramah mereka seperti itu kan, mereka kita fikih Syafi'iyah kan, adapun akidah kita Asy'ari. Enggak bohong kan anak kan? Benar. Sampai sekarang ustaz-ustaz yang seperti itu kan pernyataan mereka kan. Kalau akhlak sufi, mereka ada sendiri yang ngakuin gitu kan. Di ceramah-ceramahnya tuh cara sendiri banyak ya. Baik yang dari Pekanbaru atau yang dari mana, Bogor ya, yang satu itu ya, Cirebon ya. Dia ngaku seperti itu. Akidah kita Maturidiyah, Asy'ariyah, bahkan yang sekarang menjadi tersangka pun seperti itu pernyataannya. Menyatakan fikih kita Syafi'iyah, adapun akidah kita Asy'ariyah. Benar enggak? Itu ada di video. Dia menyatakan seperti itu ketika dia menyindir bahwasanya Saudi Arabia sudah dikeluarkan dari golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya enggak? Ya, seperti ini tadi. Mereka, orang-orang yang seperti ini dari kalangan Zahiriyah, begitu juga dari kalangan Hanafiyah, ya. Mereka mengatakan mutaba'atus sunnah wal hadis. Namun apa? Wa huwa asyaddu mukhalafatan laha. Mereka termasuk orang yang paling keras penyelisihannya terhadap sunnah. Lisyudzudzihi anil a'immah, dikarenakan ganjilnya dia, keganjilan dia, menyelenehnya dia dari para ulama, a'immah. A'immah di sini maknanya al-a'immah al-muqtadun, yang diikuti, al-muqtada bihim, yang menjadi panutan, al-masyhurin, al-matbu'in. Wan firadihi anhum bifahmin yafhamuhu, serta menyendirinya dia dari mereka dengan suatu pemahaman yang dia fahami. Orang-orang tidak ada memahami seperti itu, ternyata dia memahami seperti itu. Ingat, patokan orang-orang di sini adalah mereka para ulama, sahabat, tabi'in. Semua para ulama, sahabat, tabi'in. Contoh misalkan, menyatakan semuanya makna istiwa adalah istiqarrah, ala wartafa'ah. Muncul orang-orang belakangan yang bernisbat kepada nisbat mutaba'atus sunnah, ya, dengan mengatakan manhajnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun ternyata mereka mentakwil kondisi seperti itu tadi, mengatakan bahwasanya makna istiwa adalah istaula atau hal yang lainnya. Au ya'khudh ma lam ya'khudh bihi al-a'immatu min qablihi, atau dia mengambil sesuatu yang tidak diambil oleh para ulama sebelum dia. Maknanya dia mengambil pendapat sesuatu yang tidak diambil oleh para ulama terdahulu. Cuman dia sendiri yang berpendapat seperti ini tadi. Zaman sekarang ada enggak? Banyak ya. Ibnu Rajab ini menyebutkan di zaman apa? Di zaman-zaman beliau. Apalagi kalau di zaman sekarang. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang lain lagi setelahnya. Beliau menyebutkan fa'ammad dukhul ma'adzalika fi kalamil mutakallimin awil falasifah fasyarun mahdun. Ya. Apa kata Ibnu Rajab? Fa'ammad dukhul, adapun ad-dukhul masuk, ya, ma'adzalik, bersamaan hal itu tadi, ya, bersamaan kalamut tabi'in, ya, adapun masuk, ya, bersamaan dengan tindakan di atas tadi,
fi kalamil mutakallimin, di dalam kalamnya mutakallimin, awil falasifah atau falasifah, fasyarun mahdun, maka itu adalah keburukan yang murni. Kalam di atas itu yang berkaitan dengan apa? Orang-orang yang memahami Al-Quran atau Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri, menyelisih dari pemahaman a'immah. Kemudian mereka menyelisih apa? Sunnah. Sudah menyelisih sunnah, kemudian sudah menyelisih pemahamannya a'immah, ditambah lagi apa? Masuknya apa? Masuknya kalam al-mutakallimin awil falasifah. Makanya kata beliau, fa'ammad dukhul ma'adzalik fi kalamil mutakallimin awil falasifah fasyarun mahdun. Adapun masuknya bersama hal itu tadi, apa yang bersama hal itu? Zalika kembali kemana? Kembali ke keterangan munculnya kejadian-kejadian yang setelah para salaf berupa apa? Adanya orang yang menisbatkan kepada sunnah, namun dia menyelisih sunnah, mereka memahaminya dengan pemahaman sendiri yang menyelisih pemahaman para salaf. Sudah seperti itu, ditambah lagi masuk pada kalam mutakallimin, ahlul kalam, ahlul falsafat. Sudah pemahamannya sudah menyelisih pemahaman salaf, menyelisih pemahaman sahabat dan tabi'in, menyelisih sunnah, ditambah lagi masuk bercampur dengan kalam ahlul kalam falsafat. Sudah syarun mahdun. Difahami? Ya, kalau istilahnya sebagian para ulama itu mereka menyebutkan zadatin ballah. Tanah itu tambah basah. Ya. Sudah menyelisih salaf, sudah pemahamannya nyeleneh dari a'immat al-kibar, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in, kemudian dicampur lagi dengan bumbu kalam-kalam falsafat. Jadinya yang tempat antum sekolah sekarang ini, ya, sudah menyelisih madhab dan manhaj akidahnya a'immah as-salaf, kemudian ditambah lagi pelajaran falsafat, digodok. Jadinya apa, Yan? Jadi menyimpang. Wajar, buku ini bagus sebenarnya. Nanti lagi stok ya, antum kasih dosen-dosen antum. Baca tuh Pak. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalik. Ya. Illa wa talattaqa bi ba'di awdarihi. Sangat sedikitlah ya orang yang masuk ya pada perkara itu tadi, sedikit saja ya, sangat sedikit orang yang masuk pada perkara ini tadi. Perkara apa? Nyampurnya kalam bersendirian tadi yang menyelisih sunnah, yang syad dari kalam salaf bercampur dengan kalam ahlul kalam sama falsafat. Ya, yang ini tadi ya sangat sedikit sekali orang yang masuk pada perkara ini tadi, melainkan apa? Talattoh itu berlumuran, melainkan dia telah berlumuran di audorihim, dengan sebagian keburukan-keburukan yang ada pada mereka, kemadaratan yang ada pada mereka. Difahami? Kama qala Ahmad, sebagaimana kata Imam Ahmad, la yakhlu man nadhara fil kalam min ayyatajahhama. Tidak akan lepas orang yang mengamati ilmu kalam untuk menjadi orang yang yatajahham, berpemahaman Jahmiyah. Ya benda, orang yang kalau sudah belajar ilmu kalam ya, tidak lepas dari otaknya tadi pemahaman Jahmiyah. Pemahaman Jahmiyah itu kan macam-macam ya, ada yang nempel di benaknya dia. Wa kana huwa wa ghairuhu min a'immatis salaf. Bahkan dulu
beliau Imam Ahmad dan selain beliau dari kalangan a'immatus salaf yuhadzirun min ahlil kalam, memperingatkan keras dari ahlul kalam. Wa an zabbu anis sunnah, dan mereka membela sunnah. Zabbu itu membela. Ya. Di situ disebutkan di ta'liq, lihat ya. Ibnul Jauzi menyatakan dalam kitab Talbisul Iblis, ya, Talbis Iblis, kata Ibnul Jauzi, wa kaifa la yuzammul kalam. Bagaimana tidak dicela ilmu kalam tersebut? Bagaimana kok tidak dicela ilmu kalam tersebut? Wa qad afdha ila annahum qalu innallaha azza wa jalla ya'lam jumalal asya' wa la ya'lam tafasilaha. Dikarenakan apa? Ilmu kalam tersebut bisa mengantarkan mereka kepada pendapat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara tersebut, segala sesuatu secara global. Wala ya'lam tafasilaha, dan tidak tahu secara rinci. Katanya mereka, Allah itu tahu cuman secara global. Tidak ada bedanya dengan makhluk. Kita juga tahu kalau sekarang mall lagi buka, lagi rame. Tapi apa yang ada dalam mall tadi, ngapain saja orang dalam mall, kita tidak tahu. Ya benar. Ini Masjid Al-Jannah sekarang udah rame. Tapi apa saja di dalam itu, siapa-siapa saja yang dalam itu, kita tidak tahu kan. Wa qala Jahm ibnu Safwan, berkata Jahm bin Safwan, ilmullah wa qudratuhu wa hayatuhu muhdatsah. Ilmu Allah dan kudrahnya Allah dan hidupnya Allah itu adalah muhdatsah. Apa muhdatsah maknanya? Makhluk, muncul sesuatu yang baru. Wa qala Abu Muhammad An-Nubakhti, ya, an Jaham. Abu Muhammad berkata tentang Jaham, an-Nauqal, bahwasanya Jaham bin Safwan mengatakan innallaha azza wa jalla laisa bisyai'. Allah Subhanahu wa taala itu laisa bisyai', tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Laisa bisyai' itu maknanya tidak ada sama sekali. Ini meniadakan apa? Meniadakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di situ, ya, keterangan-keterangan oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan li ayyubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma ada syirku khairun lahu min ayyanzura fil kalam. Seorang hamba tertimpa musibah, ya, diuji, ya, dengan cara dia melaksanakan segala sesuatu apa yang Allah larang kecuali kesyirikan, jauh lebih baik bagi dia dibandingkan dia apa? Mempelajari, meninjau, mengamati ilmu kalam. Ada orang maksiat, mabuk, mencuri, zina dan yang lainnya, kata Imam Syafi'i, selain syirik, ya, itu jauh masih lebih baik dibandingkan seseorang bergelimang dengan ilmu kalam. Sampai-sampai beliau mengatakan apa di situ? Wa hukmi fi ulama'il kalam ayudrabu bil jarid wa yutaf bim fil asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al kitab wa sunnah wa akhadha fil ilmil kalam. Balasanku, kata Imam Syafi'i, terhadap ulamaul kalam, ulama ilmu kalam, ayudrabu bil jarid, dipukuli dengan pelepah kurma. Nah, kalau udah katik pelepah kurma, pelepah kelapo itu antum pukul. Wa yutaf bihim fil asyair, diarak. Yutaf itu dikelilingkan, mananya? Dikelilingkan di kampung dan di kabilah-kabilah. Wa yuqal, terus
Disoraki dengan mengatakan apa? Hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa akhadha fil kalam. Ini balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mengambil ilmu kalam. Sampai-sampai Imam Ahmad apa itu katanya? La yuflih sahibu kalamin, tidak akan beruntung ahlul kalam abadan, selama-lamanya. Ulamaul kalam zanadiqah. Ulamaul kalam itu zanadiqah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta